Fadila Acha Jaya Mahendra mengalami pasang surut, baik sebagai pribadi maupun musisi hardcore punk bersama Straight Answer. Salah satunya adalah ketika Acha mengalami stroke pada September 2016. Dengan dukungan banyak orang, Acha pulih dan bangkit. Acha disarankan untuk mengurangi aksi panggung, tetapi ia tetap total di panggung. Hidup gue di sini, kalau nggak boleh sama aja gue mati. Ini apresiasi gue buat semua orang yang mendukung gue sampai ke titik sekarang ini, ujar Acha. Kepada Historia.id, Acha berkisah soal sosok yang menginspirasinya dalam menjalani banyak hal. Simak wawancara Acha dengan Historia.id dalam video ini. Aswap! Gue lebih senang ke partnernya Asterix sih, yaitu Obelix. Itu figur yang Obelix tuh menurut gue figur yang sama sekali nggak ada serem-seremnya. Figurnya lucu, gemesin gitu, tapi mematikan buat orang yang emang berurusan dengan dia. Dan dia kan nggak pernah melakukan hal yang artinya bukan untuk dia usilin, dia selalu ngadepin apa yang emang mau nyerang dia. Buat gue dalam tanda kutip ideal banget nih si Obelix dan Asterix ini, bentuknya kayak gitu. Terus dia melawan yang namanya apa sih waktu itu kan bahasanya tuh imperialisme ya, penjajahan. Dan itu kan juga ujung-ujungnya kapitalisme juga, pengen secara bisnis lah dalam tanda kutip, usaha dagang lah. Dia nggak mau gitu, dia ngelawan. Kayaknya dari mulai, gue lupa ya, either TK atau SD, katakan SD kelas 1, berarti SD kelas 1 tahun 82, udah beli komik-komiknya, baca, terus gue seneng gitu ngelihat mereka kan hari-harinya bener-bener nggak ada pikiran apa-apa, fun aja. Si Obelix bikin menhir, si Asterix juga biasa-biasa aja, kehidupan di desanya begitu. Tapi ketika, wow, kita diserang atau kita harus perang nih, dia perang nih, habis tuh si penjajah Romawi lah katakanlah ya, yang berapa orang itu habis perang udah menang segala macem, party di rumah, di desa, nggak ada apa-apa, slow aja, oke. Dan tidak ada di situ gue tidak menemukan kesombongan dari mereka bahwa kita sudah menaklukkan bahasa penjajah. Mereka melakukan itu, ya kita ketemu aja slow. Si tukang ikan order alphabetics yang perang aja lawan pakai ikan loh, dia mukulnya, lu bayangin, mukul gitu. Dia slow, nggak ada yang gua tadi habis ini, enggak, semuanya hal yang biasa. Ini gue seneng figur-figur di situ, buat gue melengkapi banget ya, yang modelnya yaitu Asterix yang kecil ada, si Obelix ada lainnya begitu. Si figur itu kan lucu-lucu ya, tapi yang marah-marah si kepala sukunya. Ya, gue seneng semua ditampilkan di situ, personifikasinya lengkap lah. Gue bacanya juga fun banget jadinya. Mungkin juga karena pada saat itu kan ya itu, kan kita hiburan tuh terbatas. Kalaupun ada TV, itu hanya TVRI aja. Kalau baca tuh akhirnya menjadi satu petualangan yang kayak nonton film yang kita nggak temuin di TV. TV kan pada saat itu ada laporan khusus dari desa ke desa, hiburan paling kamera ria, nyanyi di atas tank. Kamera ria udah, nggak ada lagi. Iya, gue pengen sih ibaratnya, kalau emang lu katakanlah dalam tanda kutip, lu melakukan suatu perjuangan itu juga lu jangan lupa bersenang-senang. Karena penting itu buat gue. Kalau lu lupa bersenang-senang, wah lu tidak melakukan itu dengan fun berarti. Itu harus lakukan dengan fun. Kalau si Obelix itu dia seneng banget nih ketika tempur lawan Romawi itu, buatnya hiburan banget. Kalau lu sudah ngerasa fun dengan itu ya berarti lu oke. Yang lain, jadi buat gue ya jangan lupa senang-senang deh. Gue tuh suka banget dari dulu, gue suka banget makan ayam utuh. Itu asli, gue suka banget makan ayam utuh tuh. Kalau zaman dulu tuh kalau di Kentucky Fried Chicken itu kita bisa pesan tuh whole chicken, ayam utuh. Itu gue pengen banget tuh makan ayam utuh sendiri, entah 3, entah berapa, pokoknya ayam utuh aja.
Dan itu masih beberapa kali gue lakukan. Ketika gue bisa pesen ayam utuh, gue kan pesen ayam utuh. Karena di situ gue membayangkan diri gue sebagai Obelix. Itu buat gue seperti lu mereward, menghargai diri lu gitu, mendapatkan sesuatu yang gue pengen banget. Dan ayam itu adalah makanan yang paling gue suka, ayam goreng. Dan gue juga ngelihat si Obelix, kita party kan dia gitu tuh, dia kesukaannya kan makan celeng tuh ceritanya. Ya gue makannya ayam, berarti gue pengen banget menghargai diri gue. Misalkan gue entah gue habis kerja, atau entah itu manggung, entah habis jaga toko, entah habis gue syuting atau ngapain, gue pengen menghargai diri gue seperti apa. Ini gue mendapatkan apa yang gue dapat, gue pengen ini gitu. Itu yang selalu gue dapat, rasanya tuh di situ, lebih ke apa ya, emosional rasanya. Kalau gue yang ngomong sendiri kayak gitu kan nggak adil ya buat gue. Tapi gue coba kira-kira yang sering diomongin, ibaratnya di band gue gitu ya, terhadap gue. Jadi ini versi yang gue tangkep dari mereka ke gue, bukan dari gue yang menurut gue seperti ini. Tapi mereka bilang selalu gini, kalau nggak ada lu dan bukan lu yang ibaratnya bukan lu yang malain Straight Answer nggak akan mungkin sampai sejauh ini, dan kita sampai ketemu orang-orang yang nggak kebayangkan sebelumnya, dan sampai di tempat-tempat yang kita nggak pernah, jangankan pengen, untuk ngebayangin aja nggak berani. Jadi mereka bilang itu adalah apa yang gue kerjakan itu bisa membawa kita kemana-mana, dan itu sangat dihargai dari mereka terhadap ibarat dalam tanda kutip cara gue membawa si band ini untuk seperti apa. Kayak tadi sempet lu tanya kan, lu waktu ke tour, katakan tour Eropa bagaimana, ya kita semuanya swadaya, tapi kan itu diperlukan gagasan dan langkah untuk mulai seperti ini ya. Kalau nggak ada yang begitu pun nggak akan jadi. Iya kan? Iya bener. Kalau dikait-kaitin harusnya sih ada sih pasti. Karena kan si figur Obelix yang sangat gue suka itu, dia kan itu, walau dia pede aja, ibaratnya emang kalau menurut dia, gue nggak terima, gue harus lawan. Ya dia lawan dengan apapun itu. Jadi part of liriknya sih. Iya. Karena buat gue, katakanlah gue kan nggak bisa, katakanlah gue nggak kuat nih kalau harus terus-terusan bertempur lah di jalanan. Ya gue tulis lewat lagu gitu ya. Gue juga pengen lewat itu, menyuarakannya lewat situ. Woi, gile. Ditanya, saya buat enggak deh. Ditanya aja gini deh. Nggak usah dibilang buat Indonesia ya. Straight Answer udah bikin sesuatu buat gue. Straight Answer sudah bikin gue merasa lebih berarti. Dan gue punya jauh lebih banyak teman daripada yang bisa gue bayangkan. Straight Answer itu telah membawa gue ke tempat-tempat yang gue sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Straight Answer sudah membantu gue banyak banget. Banyak banget cerita dan perjalanan hidup gue tuh diwarnai oleh Straight Answer lagi. Banyak banget. Alasannya pada saat itu sebenarnya nggak ada rencana apa-apa sih. Tour Eropa itu waktu tahun 2016 ya? Lupa gua. 16 atau 2017 lah? 17. Itu waktu itu sebenarnya karena kenapa kita tour Eropa? Karena ada tiket murah. Ada tiket murah ke Eropa itu yang waktu itu kan suka ada tiket promo sale gitu-gitu kan. Yang pada saat itu kalau harus dibeli pada saat itu juga. Kalau kita nggak beli ya tiket itu habis. Jadi pada saat itu ada tiket murah ke Eropa itu dengan rute itu Kuala Lumpur, Paris, Amsterdam, Kuala Lumpur. Seharga 3,4 juta. Jadi yang cuma harus dipikirin adalah beli tiket Jakarta, Kuala Lumpur, Jakarta. Dan buat gue pada saat itu adalah suatu hal yang sangat bodoh dan gila kalau kita melewatkan kesempatan itu. Nggak beli tiket 3,4 juta itu. Ya kita beli aja. Kita beli, ketika kita udah beli tiket itu baru kita kontak siapapun yang kita bisa kontak di Eropa bahwa kita mau tur ke sana, waktunya tanggal sekian, pulangnya tanggal sekian. Kita minta tolong untuk diorganize atau minta tolong untuk diberikan tumpangan tidur lah, apa kendaraan, dan terpenting adalah alat musik. Karena kita nggak mungkin bawa alat musik karena kita sebagai visanya turis.
Jadi kita sebagai jalan-jalan aja. Kalau kita bawa alat musik akan ditanya, harus bisa kerja. Ya udah kita berangkat. Ke negara yang kita main ada 3 negara tuh. Ceko, terus Jerman, dan juga Belanda. Kalau masalah apa ya, sambutan katakanlah ya, dibilang sampai sekarang kita nggak percaya tuh. Sampai ibaratnya kok bisa gitu ya. Karena yang gua rasain adalah kita bukan band dari dunia pertama gitu, kita dari band dari dunia ketiga. Jelas, dunia pertama itu kan sudah jelas tuh benua putih kan, baru band dari Jepang, baru tuh band lagi sisanya Indonesia mungkin dan lain-lain. Ketika kita main di sana, nomor 1 yang gue temuin adalah ada orang mau ngebantu, ibaratnya oke, lu gue book deh main di sini dan main di sana. Itu gue udah ngerasa kok mau ya, padahal kan nggak kenal dan nggak apa. Dan yang kedua, ini yang buat gue pas nyampe di acara, kan gue ngeliat nih, dalam hati oke, 2007 itu gue pernah tinggal di Eropa lah, kerja di sana. Jadi di sana tuh kalau acara itu kan hit sampai katakanlah 20-30 orang tuh bagus, sukses gitu. Gila, acara itu dia 30 orang. Kalau kita berapa orang? 5 orang kali ya cuman. Terus gue ngeliat gitu, nungguin orang datang. Dan orang datang dari pertama katakan 10, 20 dan selanjutnya 30. Wah, orang mau datang ya. Itu gue ngerasa, wah ini orang mau datang ya. Mereka datang, dia beli tiket, masuk ke dalam, nonton kita manggung, lagu pertama sampai lagu terakhir nggak pulang, tetap ada di situ. Dan ketika abis set itu, udah abis kita manggung, mereka keluar, itu nungguin di tempat merchandise, di merch booth. Mereka mau beli apapun yang kita bawa, entah beli kaset, entah beli CD, entah beli kaos atau apa, dia beli pokoknya. Di situ tuh gue ngerasa 1 orang mau datang, 2 orang tetap bertahan sampai lagunya habis, sampai set habis, 3 mau beli merchandise. Itu seperti menang 3-0 tanpa kena kartu. Jadi nggak ada akumulasi, nggak ada pemain yang kena hukuman, dan kita menang. Nggak ada yang cedera lah ibaratnya. Kalau dibilang terburuk, kayak sekarang sih. Nggak boleh manggung, nggak ada panggung. Ini terburuk buat gue. Karena buat kita nih, manggung tuh bukan hanya sekedar manggung, ibaratnya yang manggung apa enggak. Itu kayak sesuatu yang apa sih? Sesuatu yang kita perlu banget dan kita harus dapetin juga. Jadi rasanya tuh gila, ini terburuk nih. Momen 2020 ya, 2021 terburuk buat kita. Kita nggak ada kesempatan manggung. Kalau momen terbaik itu? Momen terbaik ya itu ketika kita ada main di, kalau di Indonesia kita main di kota-kota kecil juga, kota-kota ketiga lah, bukan kota utama. Dan kita juga main selain main di luar negeri, selain main di Asia Tenggara, main Jepang dan main Eropa. Itu momen terbaik karena di negara yang kita bahkan nggak tahu dan nggak pernah ngebayangin. Even kita main di kota kecil, itu mereka yang wah gila, nanti lu kesini lagi ya. Dan kalau ucapan itu bukan cuman lip service yang basa-basi lah, lu kesini lagi, enggak. Mereka benar-benar nungguin lu kesini lagi ntar ya. Wah itu buat gue sih sangat berarti, apalagi kalau di kota-kota ya mana aja sih sebenarnya. Nanti kesini lagi ya. Itu yang paling terbaik sih buat gue. Yang paling terbaik adalah ketika Street Dancer masih bisa berjalan sekarang ini dengan keadaan yang susah, kita tetap oke gitu. Dan orang-orang juga tetap kasarnya nih, tetap siap nih, standby nih, kapan kita main, siap udah berangkat. Indonesia itu akan menjadi lebih baik kalau kita bener-bener ya, bukan artinya cuma buat ngomong doang, sudah saling bisa menghargai aja deh satu sama lain. Menghargai itu nggak perlu jauh-jauh kok, nggak perlu dibilang toleransi beragama, nggak perlu apa. Ini yang dekat aja. Menghargai itu bilang terima kasih, permisi, tolong, itu aja dulu. Itu bakal lebih baik sih buat gue. Itu dia. Jadi buat gue Indonesia nih, udah deh kita dulu aja deh bener mau gimana, baru deh kita bisa mulai. Kita aja belum bisa nggak gimana lagi. Masih banyak rahasia-rahasiaan. Lu pacarannya kalau rahasia mulu putus men.
Buat gue sih, gampangnya ini keadaan lagi susah. Semua orang sedang berperang nih, macam-macam. Ada yang berperang karena ibaratnya stok Indomie habis di rumah. Stok kan udah bunyi, macam-macam nih, perangnya macam-macam sekarang. Buat gue adalah satu aja sih, mudah-mudahan kita semua ini begini deh. Redup boleh, padam jangan. Redup aja, redup. Jangan sampai padam loh. Itu aja. Redup boleh, padam jangan.